Haleluya, ketemu lagi dalam acara kesayangan kita saudara-saudaraku sekalian. Mari pada hari ini kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita yang ajaib dan diberkati Tuhan ini. Urapan Allah turun ke tengah-tengah kita sekalian. Haleluya, mari saudaraku siapkan hatimu bahwa kita merindukan Tuhan, kita haus akan Dia, kita menginginkan kehadirannya dalam hidup kita. Haleluya, kita nyanyikan pujian kita bahwa jiwa kita merindukan akan Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Benar Bapa. Ya Allah ya. Merindu akan kehadiranmu setiap saat. Ingin merasakan getaran kasih dan cintamu dalam jiwa kami. Haleluya. Dari hati yang dalam kami mengatakannya Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Dari awal saudaraku, ayo sama-sama nyanyikan yang di rumah juga. Jiwaku merindukan. Dari hati yang dalam kita mengatakannya. Ya seperti rusa merindukan air. Hidup. Oh jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Mari bersyukur kepada Dia. Aku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti, tiada yang sepertimu. Siapakah yang sepertimu, yang datang dari surga demi umatmu? Siapakah yang seperti Engkau, meninggalkan segala kemuliaanmu dan datang pada dunia lebih dari segalanya Tuhan, menjadi persembahan, lebih dari untuk menjadi tumpal dosa kami. Tiada yang sepertimu. Hanya Engkau saja, hanya Engkau saja, hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang Mari sampaikan rasa syukurmu kepada Tuhan saudara. syukur. Katakan ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, hanya Engkau saja. Engkau satu-satunya Allah yang datang ke dalam dunia, Allah yang mencari umatnya, Allah yang menjadi manusia, Allah yang memikul dosa manusia, Allah yang membenarkan kami, Allah yang menghidupkan kami, Allah yang membawa kami ke hadirat Bapa, Allah yang mengembalikan anugerah Allah ke atas hidup kami. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepadamu Bapa. Mengucap syukur buat saat ini. Kami akan menerima firman Tuhan lagi hari ini. Mari urapi dan berkati kami. Berkat Tuhan yang ajaib kiranya turun ke atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Salam saudara-saudaraku, sangat-sangat luar biasa. Saya bisa merasakan kasih Tuhan mengalir, mendirus hati saya. Saya tahu, saya bisa rasakan kehadirannya. Dia juga kiranya hadir mendirus hati saudara-saudaraku sekalian. Haleluya, haleluya. Mari saya lanjutkan firman Tuhan saudara-saudara. Dari kita masih ada di Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saudara-saudara, ini ada hal yang sangat-sangat menarik sekali dari firman Tuhan ini. Saudaraku, Yohanes di sini maksudnya Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul yang menulis Injil ini. Yohanes Pembaptis berdiri pada keesokan harinya. Jadi berturut-turut saudaraku. Di ayat yang sebelumnya juga ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya Yesus berkata, "Lihat anak domba Allah." Kemudian kali ini pada keesokan harinya dia masih mengatakan hal yang sama ayat 36. "Lihat anak domba Allah." Sampai 2 kali dia mengatakan itu, menunjukkan, memberitahukan siapa Yesus itu kepada murid-muridnya saudara-saudara. Dan kali ini ternyata berdampak yang sangat luar biasa saudara-saudaraku. Kemudian murid-muridnya ini ketika mendengar lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Muridnya ini saudaraku sangat tertarik sekali. Dan tanpa banyak bicara dia langsung ikut kepada Yesus. Kemudian ketika Yesus berjalan maju terus, kemudian kedua murid ini datang mendekati Yesus. Yesus tanya, "Apa yang kamu cari?" Saudara, Yesus ingin tahu kejelasan apa maksud mereka. Mereka katakan, "Guru, kamu di mana tinggal?" "Oh, ikutlah dengan saya." Saudara-saudaraku, semenjak itu orang ini menjadi pengikut Yesus Kristus. Ternyata saudara-saudara, dia adalah murid Yohanes. Ada hal yang luar biasa di sini saudara-saudaraku. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada muridnya. Yohanes mempunyai kelompok, dia mempunyai murid, pengikutnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ketika Yesus datang,
Dia berkata, lihat, hai muridku, kalaupun mungkin enggak dengan bahasa yang sedemikian, tapi lihat kamu itu dia anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dia sangat tahu potensi, kemungkinan bahwa nanti muridnya ini akan meninggalkan dia dan ikut Yesus. Tapi justru dia melakukannya, saudaraku. Bukan sekali, sampai 2 kali. Dia berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dan spontan kedua muridnya ini ikut sama Yesus. Saudara-saudara, Yohanes tahu benar apa fungsinya, apa perannya. Yohanes tahu betul untuk apa dia diutus Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan. Dia seorang yang berseru-seru, luruskan jalan, siapkan jalan untuk Tuhan. Dia tahu betul. Itu sebabnya saudaraku, sekalipun hari itu orang terdekat dengan dia, dia berkata kepada mereka, itu dia anak domba Allah. Dengan kata lain, dia yang harus kamu ikuti. Dan ternyata benar saudaraku, mereka langsung ikuti Yesus. Tugas orang hamba Tuhan, dari apa yang saya lihat ini, dan memang demikianlah adanya, hendaklah setiap seorang hamba Tuhan, hendaklah upayanya, pekerjaannya mempertemukan setiap orang dengan Yesus. Tugas terbaik seorang hamba Tuhan, tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, tugas terbaik yang dapat saya lakukan adalah memperkenalkan Yesus kepada jemaat, kepada orang-orang percaya yang mungkin saya harus tolong untuk sesaat. Tetapi saudaraku, selanjutnya saya harus berusaha untuk memperkenalkan dia dengan Yesus Kristus. Kemudian dia menjadi pengikut Yesus Kristus. Harusnya lah seorang hamba Tuhan tidak nyaman kalau orang-orang di sekitarnya terus mengandalkan dirinya, terus bergantung kepada diri sepenuhnya, tanpa punya pengalaman bertemu dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus merasa gagal jika orang-orang yang dimuridkannya, jika orang-orang yang dilayaninya masih terus bergantung kepada dia. Saya pernah baca kisahnya, seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dari beberapa informasi saya pernah mendengar dari buku-buku dan kisah-kisah yang diceritakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Selama hidupnya dia melayani, dia dalam pelayanannya dia membangkitkan 14 orang mati, dihidupkan dalam pelayanannya. Termasuk istrinya, termasuk salah seorang tetangganya. Saudara. Tetapi saudaraku, ketika ini hamba Tuhan ini sudah pergi beberapa kali ke satu negara tertentu, kemudian negara itu minta lagi tempat yang sama, minta lagi dia datang ke sana, dia justru sedih. Dia berkata, kenapa mereka masih bergantung kepada saya? Bukankah saya sudah beberapa kali ke sana? Kenapa harus saya lagi? Kenapa mereka tidak mengalaminya? Saudara-saudara, saya melihat bahwa tugas terbaik seorang hamba Tuhan adalah dapat mempertemukan seorang jemaat itu dengan Tuhan. Saya tidak menggurui para hamba-hamba Tuhan, tetapi dari apa yang dilakukan Yohanes dan semua para rasul yang lain, demikianlah adanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sedapatnya saya akan memperkenalkan Kristus kepada orang-orang. Sehingga ketika pun sekali waktu dia membutuhkan pertolongan sifatnya kerohanian dan saya tidak bisa dihubungi, entah karena jauh, entah karena di luar kota, entah karena bagaimana, setidaknya dia bisa mencari Tuhan dan menemukannya. Di mana? Mungkin bukan di tetangganya, tetapi di kamarnya, di ruang doanya, dan di sana dia mengalami Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Itu dari sisi seorang hamba Tuhan. Sekarang dari sisi seorang yang menjadi murid, seorang yang dilayani, seorang yang di jemaat, seorang jemaat.
sikap daripada murid ini, saudara. Yang tadinya dia adalah murid Yohanes, dia tahu dia harus menemukan Yesus. Setiap orang hari ini, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun berada, kau harus berdoa, kau harus bersungguh-sungguh. Engkau bisa menemukan Tuhan secara pribadi. Setiap orang haruslah sampai kepada mengenal dan menjadi murid Yesus secara pribadi. Setiap orang, tanamkan satu kerinduan dalam hati kita. Mungkin saudara bersyukur berkata, oh Bapak Gembala saya luar biasa. Setiap kali dia menumpangkan tangan atasku, aku mengalami mujizat. Puji Tuhan. Bagaimana sekali waktu Bapak Gembalamu pulang ke sorga atau di tempat lain tak bisa terjangkau. Setiap orang harus sampai kepada atau pertumbuhan kerohanian seseorang haruslah sampai kepada menemukan, mengenal dan menemukan Yesus secara pribadi. Kalau dalam konteks ini dia menjadi murid Yesus. Dia menjadi murid Yesus. Sangat menarik sekali. Coba renungkan saudaraku, berapa tahun lalu engkau mengenal Tuhan? 5 tahun lalu, 10 tahun, 20 tahun lalu. Bandingkan dengan hari ini, apakah engkau mempunyai, apakah kepercayaan mengalami pertumbuhan? Ada banyak juga orang dari dulu hingga sekarang hanya biasa-biasa saja. Saudara-saudaraku, mari alami satu perkembangan. Iman kita harus progres, saudara-saudaraku. Dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dari satu tahap ke tahap berikutnya. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan diajar dan dididik oleh Tuhan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Satu pengalaman kepada pengalaman berikutnya. Satu pengenalan kepada pengenalan berikutnya, saudara-saudaraku. Saudara, hendaklah mengalami hal yang sama. Saya mengalami hal itu, punya tahapan-tahapan. Tahun 90 saya sekolah pendeta. Tahun 94 saya menikah. Tahun 95 saya mulai merintis. Tahun 98 saya mengalami terobosan yang sangat luar biasa hari itu. Yaitu melalui pengurapan Tuhan. Tahun 2015 saya mengalami perkembangan lagi. Pengenalan yang satu lagi. Yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya tidak perpanjang khotbah saya untuk hari ini. Renungan untuk hari ini. Tetapi biarlah kita mempunyai satu kerinduan. Jangan begitu-begitu saja. Kau harus mengalami perkembangan. Kau harus mengalami pertumbuhan. Cintai dia. Nantikan dia. Harapkan dia. Tingkatkan jam doamu. Tingkatkan pendalaman Alkitabmu. Tingkatkan pengabdianmu kepada Tuhan. Tingkatkan jam doamu. Tingkatkan ketaatanmu. Tingkatkan persembahanmu. Tingkatkan segala-galanya. Sampai engkau mengalami pertumbuhan yang hebat dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan nyanyikan pujian tadi. Ini sangat luar biasa, saudara. Rasakan dia mengalir dalam jiwamu. Amin. Amin. Haleluya. Ya Allah yang hidup, Dari hatimu yang dalam, saudaraku, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang sekali lagi, hidup, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang
Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Dia. Katakan kepada Dia, aku ikut Engkau Tuhan. Aku ikut Engkau Tuhan. Aku mau ikut Engkau. Ya Allah, Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. ku bersyukur. Katakan kepada Dia. Katakan kepada Dia. Aku ingin mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Aku ingin mengalami pertemuan dengan Tuhan. Aku ingin merasakan aliran kasih-Mu mengalir dalam jiwaku. Aku ingin Roh-Ku meluap-luap bagi kerajaan Allah. Katakan kepada Dia. Tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Bapakku, taruh Roh-Mu atas setiap kami. Bapakku, taruh Roh-Mu atas setiap umat-Mu. Bapakku, taruh Roh-Mu kepada setiap jiwa-jiwa yang menangkap siaran ini, yang memperhatikan siaran ini, yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini. Taruh Roh-Mu ke atas hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Taruh Roh yang menyala-nyala dalam diri para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Mereka yang melayani di kota-kota, mereka yang melayani di desa-desa, di tempat-tempat tinggi, di lembah-lembah, di dusun-dusun, di mana saja. Taruh Roh-Mu ke dalam para hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan kuasa Allah ke atas setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, untuk mengembangkan kerajaan Allah, untuk mempertemukan setiap orang dengan Kristus. Taruh Roh-Mu ke atas setiap jemaat-jemaat Tuhan, untuk bisa mengalami Tuhan, untuk bisa mengalami anugerah Allah, untuk mengalami kasih Tuhan, untuk bisa mengalami kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Sehingga setiap umat Tuhan tidak lagi hanya katanya ke katanya, tapi mengalami Engkau secara langsung. Haleluya. Saudaraku, saya percaya kuasa Tuhan sedang bekerja saat kita membuka hati kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami aminkan firman-Mu atas kami. Kami aminkan firman-Mu atas kami. Berkat Tuhan ke atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada acara yang berikutnya. Shalom.